5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Dimana channel YouTube Kak Citra ini penuh dengan video pembelajaran untuk membantu kalian dalam belajar di rumah kalian masing-masing. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik semuanya kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya bisa diolah menjadi gulai atau menjadi sate dan lain sebagainya. Nah, ini adalah domba. Domba itu hampir sama dengan kambing, tapi bedanya itu domba memiliki bulu yang sangat tebal adik-adik. Nah, bulunya ini bisa dijadikan benang wol. Lalu benang wol itu sendiri juga bisa dijadikan pakaian untuk manusia. Selain dimanfaatkan bulunya, ternyata domba ini juga dimanfaatkan dagingnya. Bisa dimasak oleh manusia. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang dongeng Anak Gembala dan Serigala. Bagaimana kalau anak domba ini suka berbohong, suka menipu warga di kampungnya bahwa dombanya dimakan serigala. Padahal tidak ada serigala yang memakannya. Sampai pada akhirnya datanglah serigala beneran adik-adik memakan dombanya. Dan ketika dia meminta tolong kepada warga kampungnya sudah tidak percaya lagi kepada anak gembala. Nah, pesan moral apa yang terdapat pada dongeng tersebut? Nah, di sini ada kata-kata yang diacak nih yang merupakan pesan moral dari dongeng tersebut. Kira-kira pesan moralnya apa ya? Nah, Kak Citra di sini kasih clue buat adik-adik nih. Kata pertama adalah pembohong. Ayo coba adik-adik disusun ya. Ada kata lagi, tidak, pembohong, dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun, benar. Ya, pesan moral dari dongeng Anak Gembala dan Serigala adalah pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Jadi adik-adik jangan jadi pembohong ya. Itu tidak baik dan orang tidak akan percaya kepada kita. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya adalah pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah contoh sikap Benny yang mengamalkan sila kedua Pancasila, di mana dia bersikap baik
kepada hewan, kepada temannya, kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik, tentu kalian masih ingat, sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, di sini adik-adik, ayo kita bersikap baik kepada semua makhluk hidup. Diskusikan dengan temanmu sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan. Tuliskan sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Nah, di buku adik-adik ada tabel seperti ini nih, di buku tematik adik-adik. Nah, coba isi atau kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing sikap baik yang telah kamu lakukan dan sikap baik yang pernah temanmu lakukan. Jadi adik-adik harus mengamati orang lain pernah berbuat baik apa ya, dan aku pernah berbuat baik apa. Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, di sini Benny sedang mengerjakan PR. Ayo kita bantu Benny mengerjakan PR-nya sesuai dengan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di sini yang pertama ada perkalian titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Nah, otomatis di sini karena ini berhubungan dengan sifat pertukaran, maka titik-titik dikali 5 ini artinya itu sama dengan 7 dikali 5. Maka sebaliknya sama dengan titik-titik dikali 7. 5 dikali 7. Soal berikutnya adalah 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Nah, di sini ada angka 6, di sini belum ada. Padahal ini tandanya sama dengan, berarti nanti hasilnya akan sama. Berarti 9 dikali 6. Lalu pertukarannya berarti di sini 6 dikali 9. Karena sifat pertukaran pada perkalian itu nanti hasilnya juga sama. 7 dikali 5 itu 35. 5 dikali 7 juga 35. Begitu juga dengan 9 dikali 6. 9 dikali 6 itu 54. Kebalikannya, 6 dikali 9 berapa Kak Citra? 6 dikali 9 juga 54. Lalu soal yang ketiga, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Aduh Kak, nggak ada angka yang berbeda. Berarti ini angka yang sama adik-adik. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5. Ini sama-sama hasilnya 25. Soal nomor 4. 6 dikali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik. Berarti 6-nya dikali berapa adik-adik? 6-nya dikali 7. Lalu 7-nya dikali? 7-nya dikali 6. Jadi 6 dikali 7 itu 42 dan 7 dikali 6 juga 42. Soal nomor 5. Titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 7. Berarti yang depan berapa? 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Itu adalah sifat pertukaran pada perkalian. Mudah sekali bukan? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran yang kelima untuk adik-adik yang duduk di kelas 3. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.